Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kares Hamdi Hilmanjaya dengan SNIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, akan membacakan hasil yang saya dapatkan dari ringkasan pertemuan 11 tentang aliran institusional. Yang pertama, Thorstein Bandel Veblen 1857 sampai 1929. Veblen adalah seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Northern Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Veblen, ada 9 orang bersaudara. Agaknya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi seperangkal tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilai sebagai seorang fasis. Gelar yang diberikan kepada Veblen sangat banyak. Selain gelar-gelar di atas, juga sering digelari sebagai orang yang maverick, yang kira-kira bisa diartikan dengan orang yang suka lain dari yang lain. Gelar lain yang diberikan kepada Veblen adalah Incolos, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum, atau Iconoclast, sama dengan one of the what takes the sex of the throw traditional or popular ideas of institutional. Gelar radikal juga cocok untuk Veblen, sebab ia sering juga bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Dengan gelar sebagaimana disebutkan di atas, Veblen sering dibandingkan dengan Karl Marx, tokoh sosialis Marxis yang juga mempunyai kemampuan intelektual dan biasa dan sama-sama sering mempunyai sama-sama melawan arus revolusioner. Bahkan, latar belakang pendidikan di antara keduanya mempunyai kemiripan, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan yang luas di bidang sosiologis, politik, falsafah, sejarah, dan antropologi. Di samping ekonomi, pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah bidang filsafat yang diambilnya Johns Hopkins Universitas dan Yale University. Kemudian ia memperdalam ekonomi di Cornell University. Walaupun ia sekarang brilian, tapi anehnya jabatannya sebagai dosen tidak pernah lebih tinggi dari pembantu profesor, baik waktu ia mengajar di Chicago, Stanford, maupun Missouri. Karena namanya sangat terkenal waktu pendaftaran mahasiswa berbondong-bondong mengambil mata kuliah yang diajarkannya, tapi yang ditemui mahasiswa adalah seorang estetik yang selalu menggerutu. Dari buku-buku yang telah membuat Veblen sangat terkenal, beberapa buku yang ditulis tentang Theory of Leisure Class 1899, The Theory of Business Enterprise 1904, The Instinct of Workmanship, dan The State of the Industrial, dan lain-lainnya. Buku-buku yang disebutkan di atas masih banyak buku lain yang ditulisnya, menyangkut masalah politik, bahkan juga tentang pertahanan keamanan dunia, pendidikan, dan sebagainya. Lalu lanjut kita ke motivasi konsumen. Dalam Theory of the Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan pola perilaku konsumsi masyarakat sebagai layaknya pemikiran tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Veblen sering melihat situasi dan keadaan sejarah, terutama dalam masyarakat Amerika Serikat yang diamatinya. Menurut Veblen, dulu orang terkait dengan masyarakat sekeliling. Orang dalam tingkah lakunya berusaha ikuti menyumbang terhadap perkembangan masyarakat. Orang berusaha menghindari perbuatan yang akan merugikan orang banyak. Namun apa yang dilihatnya sekarang? Dalam masyarakat kapitalis finansial di Amerika, ia orang yang mementingkan dirinya sendiri saja dan tidak tertarik dengan masyarakat banyak. Yang diperhatikan orang sekarang hanya uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Sekarang orang tidak peduli perilaku ekonominya merugikan lain atau tidak. Orang berlomba-lomba mencari atau memperebutkan harta tanpa peduli akan cara. Mengapa orang doyan dengan harta? Hal ini tidak lain karena ada anggapan bahwa masyarakat hanya harta yang akan menaiki status, harga diri, atau gengsi dalam masyarakat. Jika harta telah berkumpul, orang akan banyak waktu untuk bersenang-senang. Dengan demikian, pada masa sekarang kemampuan untuk hidup bersenang-senang dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat dan status seseorang. Makin mampu ia dalam bekerja dalam masyarakat pekerjaan, makin produktif, makin tinggi derajatnya dalam masyarakat. Penyakit ini adalah banyak menggapi kaum wanita. Mereka mau memakai gaun mode mutiara sekedar mengumumkan kepada orang-orang bahwa ia absen dalam pekerjaan produktif. Memakai korset misalnya yang menunjukkan bahwa pemikiran tidak cocok untuk bekerja. Penyakit suka pamer ini demikian Veblen sempat menyangkit dalam masyarakat. Dalam hal ini yang beri contoh kalau seorang bos berlibur selama menggunakan yak pribadi ke bermuda sekretarisnya dalam segala upaya, berusaha agar dapat belayar selama seminggu ke Karibia. Karena aktivitas itu juga dijadikan indikasi kesuksesan, orang kaya juga dianggap hebat, tidak mengizinkan anak dan istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan dikerjakan pada pembantu. Lalu kita lanjut kepada perilaku pengusaha. Perilaku pengusaha Amerika di masa yang telah banyak mengalami perubahan.
Dulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan production for use. Tapi, pada masa sekarang, keuntungan sebagian tidak diperoleh melalui kerja keras, tapi dengan titik-titik bisnis. Produksi seperti ini disebut dengan production for profit. Fabian melihat pada masa sekarang semakin banyak jumlah jenis pengusaha yang memperoleh keuntungan dari berbagai macam cara tanpa mempedulikan nasib orang lain. Fabian melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut abstain ownership. Golongan abstain ownership adalah para pengusaha yang memiliki modal besar yang menguasai sejumlah perusahaan, tapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional, diserahkan information dan karyawan kepercayaan. Fabian melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara yang ia jalani, mereka dapat kemudahan dan hak istimewa. Misalnya dalam menguasai bahan mentah dan menguasai daerah pemasaran. Untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, ada pengusaha abstain worship tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Salah satunya cara dengan melakukan akuisisi. Lalu kita lanjut kepada tokoh-tokoh lainnya. Yang pertama, Wesley Clyde Mitchell. Wesley Clyde Mitchell adalah murid dan teman pengagum Fabian. Ia berjasa dalam mengembangkan metode teori kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Lalu ada Gunnar Kalmar Midral. Gunnar Kalmar Midral banyak menulis buku antara lain America Dilemma, Value Challenge of Hotels, dan Asian Drama. Salah satu pesan Midral adalah pada ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment jika itu tidak dilakukan struktur ekonomi dan menjadikan tidak realistis. Lalu ada Joseph Askamtar. Joseph Askamtar dimasukkan ke dalam aliran institusional karena ia mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lalu ada Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya tahun 1993 pada waktu Douglas North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini kebanyakan pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar sebagai salah satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah-salah kata, salah-salah omong yang saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.